Assalamualaikum, hi Pips. Okay, in this video, I wanna deliver about education in digital era, namely is nano-learning. And guys, don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. So without any further ado, it's about to go down. Sistem pendidikan di Indonesia menuntut para siswanya untuk menguasai seluruh mata pelajaran yang telah disediakan. Namun sayangnya, hal itu malah membuat para siswa menjadi jenuh dan mudah bosan dalam belajar. Para siswa cenderung menyukai cara belajar dengan durasi yang pendek, namun informasi yang didapat itu jelas dan juga menyenangkan. Maka, metode pembelajaran nano-learning adalah metode yang cocok diterapkan di era saat ini. Dalam Cambridge Dictionary, nano didefinisikan sebagai 1 miliar unit yang sangat kecil. Nah, jadi apa sih itu nano-learning? Nano-learning adalah proses pembelajaran di mana peserta didik memperoleh pengetahuan tertentu melalui aktivitas yang menarik dalam durasi waktu yang sangat pendek, yaitu sekitar 5 menit, dengan bantuan teknologi digital dalam menyampaikan seluruh informasi secara singkat. Contoh dari nano-learning adalah proses pembelajaran melalui video dengan penjelasan yang singkat dan padat atau bahan bacaan singkat yang dapat membantu seseorang dalam memahami konsep atau rumus. The National Association of State Boards of Accountancy or NASBA telah mendefinisikan pembelajaran nano sebagai program tutorial yang dirancang untuk memungkinkan seseorang mempelajari subjek tertentu dalam waktu 10 menit melalui penggunaan media elektronik dan tanpa adanya interaksi dengan instruktur real time. Ryan Laverty, salah satu pendiri dari Arist, memprediksi bahwa di masa depan akan lebih banyak diterapkan sistem pembelajaran nano-learning. Ia juga mengatakan bahwa kemungkinan peserta didik akan belajar lebih banyak melalui aplikasi Snapchat daripada belajar di sekolah, juga lebih banyak belajar melalui aplikasi YouTube daripada perpustakaan, dan lebih banyak belajar dari TikTok daripada NY Times. Ryan mengatakan bahwa peserta didik akan mendapatkan informasi mereka hanya dalam beberapa menit saja. Di masa ini, peserta didik tidak akan pernah merasakan bagaimana kehidupan tanpa adanya smartphone, yang berarti bahwa hampir seluruh aspek kehidupan melibatkan smartphone di dalamnya. Untuk memperkuat prediksi dari Ryan Laverty, maka saya memutuskan untuk melakukan mini research melalui platform polling di aplikasi Instagram. Dalam polling tersebut, mendapatkan hasil bahwa 83% atau sekitar 63 orang lebih memilih menggunakan media sosial seperti YouTube dan TikTok untuk belajar atau mencari informasi yang ingin mereka ketahui. Sedangkan sisanya, sekitar 17% atau 13 orang lebih memilih menggunakan buku atau membaca artikel di website untuk mendapatkan informasi. Hal itu berarti bahwa secara tidak langsung banyak orang yang menyukai sistem belajar nano-learning, yaitu belajar untuk mendapatkan informasi melalui video singkat di media sosial, yaitu YouTube atau TikTok. Maka dapat saya simpulkan bahwa memang benar, kebanyakan orang senang belajar melalui video singkat daripada membaca buku maupun artikel. Oke, next kita akan membahas mengenai strategi dalam pembelajaran nano-learning. Yang pertama, menentukan kompetensi atau keterampilan yang akan dicapai. Pastikan bahwa dalam hal ini dapat diselesaikan dalam durasi maksimum 5 menit. Contohnya seperti membuat roti jahe, cara cepat dalam memahami materi tertentu, memahami hukum Newton 1, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan strategi yang digunakan untuk mencapai kompetensi atau keterampilan yang akan kita bahas. Beberapa strategi atau topik yang dapat dipilih misalnya seperti drilling atau mengulang-ulang materi,
Scaffolding memberikan petunjuk awal atau menelusuri bersama apa yang akan kita bahas. Yang ketiga, memilih media yang akan digunakan. Media yang dipilih dapat berasal dari satu jenis media atau gabungan dari media lainnya. Format media yang akan kita gunakan seperti berisi teks, animasi, video, film pendek, simulasi, kuis, game, atau gabungan dari semua itu. Dan yang terakhir, nomor 4, menyebarkan produk pembelajaran yang kita buat melalui platform yang sesuai. Platform yang digunakan dapat berupa media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, Snapchat, dan lain-lain, ataupun learning management tertentu seperti Edmodo, Moodle, Google Classroom, Blackboard, Trello, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Cukup menarik bukan jika nano-learning ini dapat diterapkan dalam sistem pendidikan? Yang pasti, strategi ini cocok diterapkan oleh para guru milenial yang menginginkan sistem pembelajaran yang menyenangkan, modern, dan mudah dipahami oleh peserta didik. So that's all guys. I hope this video is really useful for us. And then, thank you for watching and see you next time.